Halo semuanya, yuk kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggota 3 orang. Yang pertama ada Almaidah Harahap, selanjutnya ada Nurul Indah Krisme Agung, dan yang terakhir ada Saleh Syadi Hadriana. Sebelum kita mempelajari materi permutasi dan kombinasi, apakah kalian masih ingat tentang materi faktorial? Nah, jadi faktorial adalah operasi matematika yang melibatkan perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga suatu bilangan tertentu dan juga dilambangkan dengan tanda sifat. Nah, secara umum, faktorial dari sebuah bilangan n ditulis sebagai n faktorial. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini, rumus faktorial ini dapat dituliskan n faktorial yang dimana n merupakan bilangan bulat positif sama dengan n dikalikan dengan bilangan berurut dari nilai n sampai 1. Nah, sebagai contoh, dimana 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan jika dihasilkan menjadi 120. Nah, di sini ada 2 contoh operasi faktorial. Yang pertama itu ada 7 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan, 7 faktorial ini dapat kita tuliskan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Nah, di sini 6 dan 2-nya ini dapat kita bagikan. Nah, 6 bagi 2 akan menghasilkan 3. Begitu juga dengan 4 faktorial. 4 faktorial ini jika dibagikan dengan 4 faktorial akan habis. Maka 7 dikali 3 dikali 5 per 1 jika dihasilkan akan menghasilkan 105. Nah, selanjutnya ya contoh yang kedua ada 10 faktorial per 9 dikurang 3 faktorial. Nah, jika kita tuliskan menjadi 10 faktorial, 9 dikurang 3 itu 6 faktorial. Sama dengan 10 faktorial ini jika kita tuliskan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, 6 faktorial ini dapat kita bagikan sama dengan 6 faktorial dan akan habis. Selanjutnya, jika dikalikan 10 kali 9 dikali 8 dikali 7, jika kita kalikan akan menghasilkan 5040. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kita yaitu permutasi dan kombinasi. Yang pertama itu ada permutasi, di mana permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian dari elemen dari himpunan yang mementingkan urutan elemennya. Jika kombinasi tidak memperhatikan urutan, maka dalam permutasi urutan sangatlah diperhatikan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk rumus permutasi yaitu permutasi NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R difaktorialkan, di mana permutasi NR merupakan permutasinya, N-nya merupakan jumlah total benda, dan R merupakan jumlah benda yang dipilih. Nah, selanjutnya, di sini kita berikan contoh, tersedia 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda diambil 3 buku, dan akan disusun di atas rak buku. Ada berapa macam susunan yang dapat dilakukan? Nah, yang pertama kita analisis dulu. Kita misalkan buku yang pertama itu ada matematika. Lalu buku yang kedua yaitu ada buku biologi. Untuk buku yang ketiga ada buku fisika umum. Untuk buku yang keempat ada kimia. Dan buku yang terakhir yaitu buku ekonomi. Nah, di sini kita buat permisalan. Kita misalkan 3 buku yang dipilih tadi yaitu merupakan buku matematika, buku kimia, dan buku ekonomi. Lalu kita perhatikan, susunan buku yang dapat kita buat adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan ada 5 buku, lalu kita buat susunannya. Yang pertama yaitu ada matematika, kimia, ekonomi. Untuk susunan kedua ada matematika, ekonomi, kimia. Susunan ketiga ada ekonomi, matematika, kimia. Untuk susunan keempat ada ekonomi, kimia, matematika. Untuk susunan kelima ada kimia, ekonomi, matematika. Dan susunan yang terakhir yaitu susunan keenam ada kimia, matematika, dan ekonomi. Letak buku dalam susunan tersebut mempengaruhi urutan susunan buku cetaknya.
Lalu langkah selanjutnya, kita susunan buku matematika, kimia, ekonomi tadi berbeda dengan susunan buku matematika, ekonomi, kimia. Begitu juga untuk susunan yang lainnya. Sehingga banyaknya cara menyusun 3 buku dari 5 buku berbeda di rak dapat dicari dengan menggunakan rumus permutasi tadi, yaitu P, NK. Nah, di sini dia NK. NK itu tadi N-nya sama dan R tadi kan di rumusnya dia memakai R. Di sini kita bisa memakai K-nya juga, tapi nilainya itu sama keterangannya. Nah, di sini permutasi NK atau bisa juga permutasi NR sama dengan P53, tadi bukunya 5 dan mata pelajaran yang berbeda diambil tadi kan ada 3 buku. Berarti kita buat permutasi 53 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 lalu kita faktorialkan. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 kan ada 2. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Lalu kita kan sudah mempelajari memfaktorialkan. Lalu kita buat penjabarannya. 5 faktorial itu merupakan dari 5 kali 4 kali 3 kali 2. Seharusnya dikali 1. Cuma karena pembaginya tadi kita lihat ada 2, maka dapat kita stop sampai 2. Lalu kita bagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial juga kita dapat penjabaran menjadi 2 kali 1. Nah, lalu kita sederhanakan untuk 2 faktorialnya, berarti tinggal sisa 5 kali 4 kali 3, hasilnya yaitu 60. Jadi, terdapat 60 cara menyusun 3 buah buku dari 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda di rak buku. Sekian untuk pembelajaran permutasi dan kombinasi akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul. Nah, selanjutnya itu ada kombinasi. Jadi kombinasi itu adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Beda dengan permutasi yang penyusunannya itu harus berdasarkan urutan. Nah, susunan A, B, dan BA dalam kombinasi itu disebut sama karena tidak mementingkan urutan. Jadi kayak kombinasi. Jadi rumus dari kombinasi itu kan kombinasi NR itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Kombinasi NR itu adalah jumlah kombinasi, kemudian N itu adalah jumlah total objek dalam kumpulan, kemudian R itu jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Nah, selanjutnya ada contoh soal nih. Sebuah tim basket memiliki 11 orang pemain. Dalam suatu pertandingan akan dipilih 6 orang sebagai pemain cadangan. Jadi berapa banyak cara untuk memilih pemain cadangan? Jadi kita lihat tadi kan ada 11 orang dalam tim basket tersebut, kemudian yang akan dipilih ada 6 orang. Jadi kita bisa menggunakan rumus kombinasi untuk memilih pemain cadangan yang akan dimainkan gitu kan. Nah, tadi kan kita misalkan nih yang 11 orang ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai K kan. Kemudian 6 orang ini kita misalkan A, B, C, D, E, F. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus kombinasi. Tadi kan rumus kombinasi itu kan N faktorial dibagi R dikali N kurang R faktorial kan. Nah, untuk N-nya tadi itu kan berarti jumlah total seluruhnya. Jumlah total seluruhnya itu kan ada 11 orang pemain. Berarti N-nya adalah 11. Kemudian untuk R. Nah, untuk R-nya itu sama dengan yang ada di sini. Jadi R itu sama dengan K. Maka tadi kan R adalah yang dipilih. Kemudian kalau yang kita lihat dari contoh soal itu yang dipilih ada 6. Berarti kombinasi 11, 6 itu sama dengan 11 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 11 dikurang 6 faktorial. Sama dengan itu kan 11 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 5 faktorial. Maka kalau kita masukkan ke dalam pemfaktorialan, berarti itu kan ada 462. Jadi terdapat 462 cara dalam memilih pemain cadangan.